Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Kecerdasan majemuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Howard Gardner. Kecerdasan majemuk adalah istilah yang digunakan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa setiap diri manusia itu memiliki banyak kecerdasan, tidak hanya sebatas IQ seperti yang kita kenal selama ini. Nah, di dalam teori Howard Gardner ini menjelaskan bahwa setiap manusia atau seseorang dianugerahi lebih dari satu intelligence atau kecerdasan dengan bentuk kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian disebutnya dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut penelitian Howard Gardner, di dalam diri setiap anak tersimpan 8 jenis kecerdasan yang siap berkembang. Ia memetakan lingkungan kemampuan manusia yang luas tersebut menjadi 8 kategori yang komprehensif atau 8 macam kecerdasan dasar. Nah, 8 jenis kecerdasan tersebut disebut multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Pada umumnya, kecerdasan linguistik ini memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, suka mengarang kisah, khayal atau menceritakan lelucon. Kedua, membaca di waktu senggang. Ketiga, mengeja kata dengan tepat dan mudah. Dan yang keempat, unggul dalam mata pelajaran bahasa, baik menulis, membaca, dan berkomunikasi. Dua, kecerdasan logika matematika adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jalan pikiran bernalar dengan mudah mengembangkan pola sebab akibat. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, menghitung problem aritmatika dengan cepat di luar kepala. Yang kedua, suka mengajukan pertanyaan yang bersifat analisis, misalnya mengapa hujan turun. Yang ketiga, mampu menjelaskan masalah secara logis. Dan yang keempat, menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti teka-teki dan berprestasi dalam matematika dan IPA. Yang ketiga, kecerdasan ruang atau spatial intelligence adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memberikan gambaran visual yang jelas ketika menjelaskan sesuatu. Yang kedua, mudah membaca peta atau diagram. Yang ketiga, menggambar sosok orang atau benda persis aslinya. Keempat, senang melihat film, slide foto, atau karya seni lainnya. Dan yang kelima, sangat menikmati kegiatan visual serta teka-teki atau sejenis lainnya. Yang keempat, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, banyak bergerak ketika duduk atau mendengarkan sesuatu. Yang kedua, aktif dalam kegiatan fisik seperti berenang, bersepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki menikmati kegiatan melompat, berlari, bergulat, dan kegiatan fisik lainnya. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, suka memainkan alat musik di rumah atau di sekolah. Yang kedua, mudah mengingat melodi suatu lagu. Ketiga, lebih bisa belajar dengan iringan musik. Yang keempat, bernyanyi atau bersenandung untuk diri sendiri atau orang lain.
Yang keenam, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, mempunyai banyak teman; yang kedua, suka bersosialisasi di luar sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya; yang ketiga, banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah; dan yang keempat, berempati besar terhadap perasaan dan penderitaan orang lain. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengenali dan memahami diri sendiri serta mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, suasana hatinya, temperamennya, keinginan dan motivasi dirinya. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, memperlihatkan sikap independen dan kemauan yang kuat; yang kedua, bekerja atau belajar dengan baik secara sendiri; yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi; yang keempat, banyak belajar dari kesalahan masa lalu; dan yang kelima, berpikir fokus dan terarah pada pencapaian tujuan. Dan yang kedelapan adalah kecerdasan lingkungan atau kecerdasan naturalis, adalah kemampuan untuk mengerti atau memahami flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Kecerdasan ini memiliki ciri-ciri: yang pertama, suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan; kedua, sangat menikmati jalan-jalan di luar atau di alam terbuka; ketiga, suka berkebun dan dekat dengan tanaman dan memelihara binatang. Di sini saya akan memberikan satu contoh kegiatan atau permainan yang di dalamnya menggunakan beberapa kecerdasan. Misalnya anak yang jago bermain bola, dia tidak hanya memiliki kecerdasan kinestetik, tetapi juga memiliki kecerdasan spasial yang membantunya memperkirakan pergerakan bola yang dilempar, serta kecerdasan interpersonal yang membantunya berinteraksi dengan anggota tim lainnya. Oleh karena itu, stimulasi yang mendorong berkembangnya multiple intelligence sangat penting, sehingga orang tua tidak hanya akan mengembangkan satu kecerdasan saja, namun kecerdasan yang lain juga harus dikembangkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.